Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Center di kelas persiapan TOEFL dengan di skill structure bersama saya Lulu Maslaha. Di kuis yang kedua ini soal tentang multiple clauses ya. Oke. Seperti apa soalnya dan bagaimana pembahasannya, kita ikuti yang berikut. Oke, yang pertama, langkahnya seperti yang saya bilang, cari verbnya, hitung jumlah verbnya. Kalau ada 2 verb, maka kita butuh 1 conjunction. Kemudian dilihat conjunction yang dibutuhkan itu apa. Lihatnya di posisinya, yang blank itu ada di mana. Jika yang blank itu ada di tengah dan sebelumnya ada koma, maka yang kita butuhkan adalah conjunction coordinate. Namun, jika posisinya kok di tengah, sebelumnya tanpa koma, atau posisinya di awal, kita butuh conjunction tapi kok posisinya di awal, maka yang dibutuhkan adalah subordinate conjunction. Kita masuk soal yang pertama ya. Oke. Baca cepat cari verb. Ini ketemu ada has, verb. Baca lagi. Oke, ada is. Berarti ada 2 verb ya, has sama is. Sehingga kita butuh conjunction. Yang blank di sini kita butuh conjunction karena tadi belum ada conjunction ya. Kita butuh conjunction di sini. Conjunction apakah? Karena sebelumnya ada koma, berarti yang dibutuhkan adalah coordinate conjunction atau CC. Gitu. Apakah cuma itu aja? Nanti dulu. Tidak hanya conjunction CC yang kita butuhkan, karena di sini ada preposition of, maka sebelumnya harus ada noun. Jadi, selain CC, coordinate connector, kita butuh noun. Oke, kita lihat di choicesnya. Alpha tanpa CC, tanpa coordinate connector, delete. Bravo, well, tanpa coordinate connector, delete. Charlie, ada and, coordinate connector. Ada good lubrication, akhiran tion itu noun. Berarti ada and conjunction CC dan ada noun, bisa masuk. Delta and CC, tapi di sini ada well lubricated. Lubricated itu adalah verb. Berarti dia bukan noun. Delete ya. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah Charlie. Kenapa? Sekali lagi, karena ada 2 verb, has dan is. Kita butuh conjunction. Conjunction yang dibutuhkan adalah coordinate karena blanknya di tengah, sebelumnya ada koma. Dan kita butuh juga noun. Alasannya karena setelah blank ini ketemu dengan preposition. Ini ada of, ini kan preposition, maka sebelum preposition ini kita butuh noun. Begitu. Nah, kenapa kok harus noun? Kenapa bukan yang lain? Iya, karena ini kan ada verb is nih. Kita butuh subjek kan? Subjek itu kan harus noun. Parts di sini bukan subjek karena dia adalah objek dari of. Berarti di sini masih belum ada main subjek. Subjek intinya belum ada. Gitu. Jadi jawabannya adalah Charlie. Lanjut ke soal yang nomor 2. Baca cepat cari verb. Oke, ada is. Is freed. Iya, kayaknya freed ini verb. Betul. Is freed, verb. Artinya membebaskan ini ya. Ada verb lagi, lounge. Ada blank di tengah. Ada 2 verb, is freed dan lounge. Berarti kita butuh konektor. Karena di tengah tidak ada koma, maka yang dibutuhkan adalah subordinate connector. Gitu. Oke, apakah cuma subordinate connector? Nanti dulu. Karena di sini langsung ketemu verb setelah blank, berarti yang dibutuhkan tidak hanya subordinate connector, tapi juga subjek. Oke, kita lihat ya yang susunannya SOC, subordinate connector saya singkat ya, SOC dan subjek. Alpha, it subjek delete, gak ada SOC-nya. Bravo, it subjek delete, gak ada SOC. Charlie bisa masuk after SOC, tapi apakah setelahnya ada subjek? Tidak. Setelahnya ternyata is verb. Berarti Charlie delete. Jawabannya adalah delta. After itu SOC, subjeknya it. Is lounge, verbnya. Oke. Nomor 2, jawabannya adalah delta.
Nomor 3. Kita baca cepat lagi. Cari verb. Wow, ini ada koma, ada or. Terus ketemunya dengan they, subjek dan verb. Oh, berarti blank yang di sini yang awal ini mintanya subjek verb. Gitu. Kenapa? Karena di sini ada koma, ada or, cc ketemu dengan sv sehingga sebelumnya cc itu harus ada sv. Berarti yang nomor 3 ini mintanya susunan sv, subjek dan verb. Oke. Alpha, lobsters, noun. Subjek saja, verbnya nggak ada, delete. Bravo, lobsters, subjek, blend, verb, bisa masuk. Charlie, lobsters, noun, bisa jadi subjek, blending, bukan verb. Karena verb ing sebelumnya nggak ada be, delete. Delta, because conjunction kita nggak butuh conjunction lagi, delete. Sehingga jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah bravo. Nomor 4, baca cepat lagi, cari verb. Apple and socket joint. The elbow is. Oke, ada verb 1 ya, subjeknya the elbow. Ada koma di sini sebelum blanknya ada di awal. Berarti kita butuh conjunction. Kenapa? Karena di choicesnya ini ada verb ini. Kalau ada verb berarti kita butuh conjunction. Oke, kita coba ya. Alpha, ada conjunction sih, while. Subjeknya juga ada the shoulder. Tapi apakah ada verbnya? Ketika kita pasang ternyata nggak ada verbnya. Oke, berarti jawaban alpha delete. Oke, choices yang alpha delete. Bravo sekarang. While conjunction SOC ya, bisa masuk. The shoulder subject ada verbnya is oke. Bravo masuk ya. Charlie nggak ada conjunction, nggak ada konektor, delete. Delta juga nggak ada conjunction, delete. Karena kalau sudah diawali dengan the ini nama susunannya adalah noun phrase. Berarti nggak ada conjunction, delete. Charlie, delta, delete. Alpha, delete. Jadi jawabannya adalah bravo. Lanjut soal nomor 5. Baca cepat. If siapa? Conjunction. Betul. Ada conjunction berarti ketemu SV, subject verb. Scientific estimate subject, verbnya are. Berarti sudah ada conjunction if, subjeknya estimate, verbnya are, ada koma, berarti di sini mintanya subjek dan verb. Susunan yang SV, yang subjek verb ya. Alpha kita lihat ada the, berarti noun phrase, berarti dia bisa jadi subjek. Kita lihat apakah setelahnya ada verb. Oke, ada. Collidate, ya, dia verb, bisa masuk. Bravo, ada the, noun phrase bisa jadi subjek, apakah diikuti verb. Colliding. Oke, verb ing dia bukan verb ya, karena sebelumnya nggak ada be, delete, bravo. Charlie ada the, noun phrase bisa masuk jadi subjek, tapi apakah ada verb? Tidak ada, Charlie delete karena nggak ada verbnya. Delta, langsung colliding. Oke, memang bisa kita anggap dia gerund ya, jadi dia bisa jadi subjek, asalkan ketemu dengan verb sih nggak apa-apa. Ternyata nggak ada verb, berarti delete. Kalau kita menganggap colliding ini sebagai verb ing yang present participle, dia bisa jadi verb asalkan ada be. Tapi kan nggak ada be, juga nggak ada subjek, berarti delta delete kan. Kalau kita menganggap collidingnya itu sebagai gerund, oke, nggak apa-apa, karena gerund itu bisa menjadi subjek. Berarti kita lanjutkan bacanya, apakah ada verb setelahnya? Ternyata nggak ada, maka delta juga delete. Sehingga jawaban untuk nomor 5 yang benar adalah alpha. Oke, kita ke yang nomor 6. Baca cepat, cari verb. Ada koma di sini. Ada blank. 6 foot wingspan and legs and talons. Oke. And legs. Ini ada n ya. Di sini ada n. Oke, sebentar. Saya mulai lagi dari awal. Nggak ada verb ya di sini ya. Mulai dari one of kita baca sampai akhir nggak ada verb. Kita analisa, tapi di sini ada conjunction and. Oke, kita analisa. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa and itu bisa menghubungkan asalkan yang setara. Cuma tadi penjelasannya yang menghubungkan antara subjek dan verb. Oke, antar klausa. Sekarang ini ada and. Apakah menghubungkan antara klausa? Ternyata tidak ya. The largest, adjective.
and most powerful adjective. Dia sudah setara, jadi nggak ada masalah ini. Jadi ini and, dia sudah menghubungkan yang setara antar adjektif ya, the largest sama the most powerful. Aman, nggak ada masalah di sini ya. Oke. Di sini ada and, ya. A 6 foot wingspan and legs and talons. Nah, ini sama ya. Ini sudah menghubungkan hal yang setara juga, ada legs, wingspan, noun, legs, noun, and talons, noun. Jadi ini nggak ada masalah. And talons, men's arms, and lagi arms dan legs nggak ada masalah. Jadi sebenarnya N yang ada di sini dia tidak menghubungkan antar SP ya. Dia menghubungkannya antar noun. Yang pertama dia menghubungkan antar adjektif. Yang jelas di sini belum ada verbnya. Setelah kita baca sampai akhir kita nggak ada verbnya. Berarti yang kita butuhkan apa? Verb. Di choices yang nggak ada verbnya kita delete dulu. Alpha kita baca cepat, ada verbnya kah? Has, ada. Berarti masih mungkin masuk. Bravo. Having, dia bukan verb karena sebelumnya nggak ada be, delete. Charlie, having, sebelumnya nggak ada be, delete. Delta, has, verb, benar. Oke, bisa masuk ya delta. Bravo dan Charlie delete, karena nggak ada verb. Pilihan ada pada alpha dan delta. Bedanya, alpha itu ada so, ada conjunction. Dia bisa masuk ketika verbnya minimal 2. Padahal di sini cuma 1, has. Berarti, alpha delete, karena ada conjunction so. Nomor 7, baca cepat cari verb. Are, 1, verb. Oke, ada koma di sini ya. Kemudian ada blank, terus ada verb lagi, used. Oke. Berarti ada 2 verb ya. Kita butuh conjunction. Yang nggak ada conjunctionnya di delete dulu. Alpha, kita lihat. They, nggak ada conjunction, delete. Bravo, kita lihat nggak ada conjunction, delete. Oke. Kenapa? Kalau alpha kita masukkan, they are used, itu akan terjadi 2 verb. Are dan are used. Ya, kalau ada 2 verb, berarti kita butuh 1 conjunction, maka delete. Bravo juga sama kasusnya. Alpha dan Bravo sama, jadi di delete. Charlie dan Delta sama-sama ada yet-nya, sama-sama ada koordinat konektornya, sama-sama ada subjeknya, they. Yang membedakan Delta itu ada are, sedangkan yang Charlie nggak ada are. Oke. Kita pilih yang mana, kita tengok lagi yang used. Used itu VT, menggunakan. Harusnya ada objek. Kalau nggak ada objek, berarti kita butuh struktur pasif. Struktur pasif itu sebelum verb 3 itu harus ada be-nya. Be itu apa saja? Ya, be, is, am, are, was, were, been, being, itu be. Jadi harus ada itu sebelum verb 3. Karena dia verb transitif, tidak diikuti oleh objek. Sehingga yang ada be-nya yang mana? Delta. Jadi jawabannya yang delta. Charlie gugur karena tidak ada be. Kalau kita paksakan masuk, ini akan salah. Karena use itu VT nggak ada objeknya. Padahal ini sudah ada subjek. Gitu ya. 8. Cari verb ya. Ada is, 1. Ada does, 2. Oke, ada 2 verb, is dan does. Doesn't participate. Ada 2 verb di sini, ada is dan doesn't participate. Karena ada 2 verb, maka kita butuh conjunction. Yang bukan conjunction, kita delete dulu. Alpha, in, bukan conjunction, dia preposition, delete. Bravo, so, conjunction. Charlie, and, conjunction. Delta, in that. Ingat-ingat ya, in that juga conjunction ya. Oke, tinggal sekarang yang dibutuhkan apa? Blanknya di tengah, sebelumnya nggak ada koma. Berarti kita nggak boleh pakai fun boys. Oke, berarti so gugur. S ya, fun boys S itu so, gugur. Charlie juga gugur, karena N itu juga fun boys. Sehingga jawaban nomor 8 adalah delta. In that ya. Oke, nih sekarang model soal yang beda ya. Model soal mencari yang salah di antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Stepnya, langkah mengerjakan soal seperti ini, dilihat yang bergaris bawah, dicek sebelum dan setelahnya.
Before are business. Oke. Akhiran aus itu adjektif. Terletak setelah are. Are itu linking verb. Linking verb itu kata kerja intransitif yang tidak lengkap kalau setelahnya tidak ada komplement. Dan di antara komplement yang bisa menemani are adalah adjektif. Jadi a, alfa benar. Tidak ada masalah ya. Oke. Everyone with Christmas decoration containing. Nah, ini containing ini kan verb ya. Asalkan sebelumnya ada be. Kok nggak ada be-nya ya? Oke. Kalau ada verb ing, sebelumnya nggak ada be, masih ingat ya? Maka dia tidak bisa difungsikan sebagai verb lagi. Tapi kita harus mencari verb dulu. Kenapa? Karena ada because. Because itu conjunction. Ketemunya dengan subjek verb. Subjeknya sudah ada baris, verbnya sudah ada are, koma, maka harus ada subjek dan verb lagi. Subjek setelahnya apa setelah koma ini? Everyone. Kalau sudah ada subjek everyone, maka kita butuh verb. Apakah containing ini yang dijadikan verb? Nanti dulu. Kita nggak boleh langsung serta-merta menyalahkan B dijadikan verb nanti dulu. Kita cek setelahnya jangan-jangan ada verb. Oh, ini ternyata ada need. Dia lebih berhak untuk jadi verb. Kenapa? Karena containing ini dia difungsikan sebagai adjektif bisa. Tidak ada be, after noun, decoration, VT, transitif ketemu dengan objek, bentuknya sudah verb ing, jadi nggak ada masalah. Containingnya ini difungsikan sebagai adjektif modifier. Fungsinya adalah modifier of noun, menjelaskan noun, sehingga jenis katanya berubah menjadi adjektif. Jadi bravo, nggak ada masalah. Oke. Jawabannya adalah Charlie. Ya, kenapa? Karena sekali lagi subjeknya need itu yang everyone gitu. Decoration jadi subjek nggak bisa karena ada with. Terus mistletoe-nya ini jadi apa? Ini sudah jadi satu rangkaian dengan containing. Karena containing itu transitif, maka mistletoe-nya itu adalah objek dari containing. Sehingga verbnya everyone itu adalah Charlie need. Padahal everyone, every itu kan satu ya. Oke. Masih ingat ya kalau subjeknya nggak ada S-nya, maka verbnya harus dikasih S. Kan gampangnya gitu ya. Tapi kalau every itu memang hitungannya satu, sehingga verbnya harus dikasih S, jadi needs gitu. Nomor 9 itu Charlie. Oke, nomor 10 sekarang. A hawk's wheels. It's itu pronoun untuk tunggal, ya. Untuk benda, pronoun itu penggantinya noun, pengganti noun yang tunggal, benarkah? Kita lihat sebelumnya ada noun yang tunggal. Oh, ada. A hawk. Berarti nggak ada masalah it. Kita lanjutkan. Endless pieces. Pieces nggak ada masalah. Swallows ini verbnya ya. Koma, digest. Verb ada S-nya. Sama ya, sudah. Some of it, nggak ada masalah, some. And regurgitating. Oke. Padahal di sini swallows verb, koma, digest verb, maka setelah n juga harus sama verb. Sedangkan di sini dia nggak bisa jadi verb. Kenapa? Karena verb ing sebelumnya nggak ada be. Itu yang permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ini harus setara, harus imbang sama-sama verbnya. Yang dihubungkan adalah swallows. Swallows di sini additional infinitive verb s gampangannya. Setaranya dengan verb s juga karena subjeknya sama ya. Jadi verbnya juga harus sama. Sama-sama pakai additional infinitive, kata kerja verb s gampangannya. Maka setelah n juga harus verb s. Regurgitate. Jadi n-nya dibuang, diganti s. Begitu penjelasannya. Mungkin yang nomor 9 sama nomor 10 yang agak repot ya, model soal seperti ini, nggak apa-apa. Kalau pengen model soal yang seperti ini lagi, yang lebih banyak ya bisa join dengan Ilmu Center di kelas reguler Tukel ya. Oke, ketemu lagi.
Thank you. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.